Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Gimana Amin. kabarnya Bang? Bagus, alhamdulillah bagus. Ini nih pas mau lebaran kemarin ada yang ngumumin capres. Terus gimana nih peta politik selanjutnya nih Bang? Nah, ini pertanyaan menarik. Pertanyaan yang sama juga dikemukakan oleh teman-teman kita BEM seluruh Indonesia dan alumni perguruan tinggi seluruh Indonesia. Pertanyaannya sama. Ya, apa kehebatan presiden pilihan rakyat kita ini, Bapak Joko Widodo, sehingga mampu menaklukkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang selama ini menolak Ganjar Pranowo yang digadang-gadang oleh Presiden untuk dicapreskan oleh PDIP. Tiba-tiba saja masih di hari Raya Idul Fitri, semuanya berubah. Tiba-tiba Ibu Megawati Soekarno Putri melepeh Puan Maharani. Ini istilah anak-anak muda sekarang, melepeh Puan Maharani, seorang kader PDIP yang bukan orang baru dalam politik. Dia pernah berada di kabinet, menjadi menteri, dan sekarang adalah ketua DPR RI dari PDI Perjuangan. Di samping pengalaman dan kapasitasnya di dunia politik ini, Puan Maharani juga punya darah Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia yang juga pendiri Republik. Jadi dia memiliki dua syarat yang tidak semua orang memilikinya, yaitu kapasitas dan pengalamannya di dunia politik dan darah Soekarno. Tapi tiba-tiba saja dia dilepeh oleh Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri untuk diganti dengan Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo yang selama ini ditolaknya karena dianggap embalilo dan seperti mau menelikung wewenang Ketua Umum PDIP lewat jalan yang tidak disukai Ibu Mega. Nah, ini apa kelebihannya? Sehingga tiba-tiba saja Ketua Umum PDIP mencoret anak kandungnya sendiri, putri kandungnya sendiri. Ini tentu membawa persoalan baru di kalangan dalam PDIP, para pendukung yang selama ini telah bekerja keras membesarkan PDIP dan Soekarnois yang ada di dalam. Ini bisa mengecewakan. Tapi yang terjadi itulah dia. Dalam politik tiba-tiba berubah. Nah, saudara-saudara sekalian, Puan Maharani sebetulnya sama seperti anaknya SBY, Agus Harimurti, yang diorbitkan lewat partainya sehingga sekarang nyapres. Puan juga punya hak yang sama. Sama juga seperti putranya Presiden, Gibran dan Kaisang, dan anak besannya Bobi yang seperti dimanggangkan dulu dalam jabatan politik
kenegaraan, menjadi wali kota, dan lain-lain. Nah, kenapa ada yang menjegal Puan? Dan itu dari kalangan dalam pula yang dianggap Ibu Mega Empalilu. Nah, itulah yang terjadi. Dan orang bertanya, bagaimana Jokowi bisa membalik keadaan yang tidak menyenangkan ini menjadi kemenangan total dalam total war. Ini adalah istilah dari Pak Muldoko, perang total. Nah, saudara-saudara sekalian, perang total ini sudah dimenangi oleh Jokowi nampaknya. Tapi waktu masih panjang, ada jeda yang cukup lama. Hampir 1 tahun sampai Pilpres berlangsung. Buat Jokowi, ya, kemenangan di kalangan sendiri ini bukanlah kemenangan yang mudah. Tapi Jokowi memang punya keunggulan. Jadi atas pertanyaan ini kami di Masa Depan Institute mengkaji ini. Dan setidak-tidaknya kami mendapati 5 keunggulan Jokowi dibanding yang lain. Ya. Yang pertama, Jokowi memiliki rencana matang dan strategi yang rapih yang selalu bisa ditutupinya dengan kabut asap sehingga orang tak bisa membacanya apa yang sedang dikerjakan oleh Jokowi. Nampaknya seperti tak beraturan, tapi semuanya punya satu tujuan, dan tujuan itu sekarang sampai, yaitu dicalonkannya Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDIP. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah yang dilakukan Jokowi. Berbeda dengan lawan-lawannya yang lebih berpengalaman dan secara umur lebih tua. Ibu Megawati Soekarno Putri, 75 tahun. Prabowo Subianto punya pengalaman panjang juga di jabatan kenegaraan, bekas Pangkostrat, dan sudah berkali-kali nyapres dan gagal. Dan dia ketua Gerindra. Nah, ini kemudian Erlangga Hartarto memimpin Golkar, punya pengalaman yang panjang juga. Tapi orang-orang ini, bahkan yang non-parlementer, oposisi non-parlementer seperti Rizal Ramli dan Gatot Nurmantio, tak punya rencana yang konkret dan strategi yang rapih untuk memenangkannya. Orang-orang ini membiarkan perjuangan memenangi idealismenya lewat jalan-jalan yang natural. Tapi Jokowi membangun sesuatu yang lain. Dia memiliki rencana yang matang dan berusaha mewujudkannya dengan strategi yang luar biasa rapi. Jokowi telah mengkapitalisasi para pendukung dan relawannya, termasuk para booster RP dan influencer berbayar, kata para pengamat, ya, menjadi pasukan yang siap tempur dimanapun, di segala lini. Berbeda dari lawan-lawannya yang tidak pernah membangun relawannya menjadi pasukan, termasuk Prabowo Subianto yang mantan Pangkostrat dan juga seorang jenderal. Dia tidak membangun pasukan. Sehingga sampai sekarang para relawannya ini tidak menjadi pasukan yang siap membelanya dan bertempur dimanapun. Mereka ini tetap relawan sampai sekarang dan bekerja serelanya.
Dan bila relawan bertemu pasukan, tidak pernah relawan itu akan menang. Pasukan akan memenangi pertempuran. Yang ketiga, Jokowi progresif dan berani mengambil inisiatif menyerang lawan-lawannya. Dia memiliki langkah kuda yang tak terduga, sehingga lawan-lawannya selalu kehilangan jejak. Tiba-tiba Jokowi telah berada di mana dan melakukan apa. Juga pasukan yang dimilikinya, dia bisa muncul dimanapun, menyerang siapapun yang dianggap melawan kebijakan Jokowi. Nah, ini luar biasa. Ketum-ketum parpol, ya kita lihat ya, ketika orang-orang sinis kepada Jokowi dengan idenya untuk memperpanjang masa jabatannya dan keinginannya untuk mendapatkan periode ketiga dengan ide merevisi Undang-Undang Dasar, dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar agar ada periode ketiga itu. Tiba-tiba saja ketika orang-orang sinis dan orang-orang menolak dengan caranya sendiri, termasuk PDIP, Jokowi tiba-tiba memiliki pembela-pembela dari partai-partai besar, orang-orang pentingnya, seolah-olah menerima ide ini. Bahkan muncul orang macam Mataliti, ya, ketua DPD, yang mau memberi perpanjangan kepada Jokowi dan mengamandemen undang-undang, memberinya untuk nantinya Jokowi mengembalikan Indonesia kepada Undang-Undang Dasar 45 pada periode ketiga. Dan ini tiba-tiba saja ada orang-orang seperti ini yang membela dengan sangat bagus. Di samping itu, tiba-tiba saja ribuan kepala desa datang ke ibu kota meminta perpanjangan masa jabatan dan mengancam akan menggembosi partai-partai, suara-suara partai di desa-desa. Ini membuat semua orang sesak napas dan harus berhitung. Kemudian yang keempat, Pak Jokowi memiliki tim yang solid, menguasai data, dan berani mengeksposnya. Bukan untuk menyingkirkan orang-orang ini akibat kejahatan yang terekspos. Seperti misalnya, kita lihat ya, terbongkarnya kasus pencucian uang di Departemen Keuangan senilai 349 triliun. Lalu ada kasus penyelundupan emas batangan yang dimainkan sedemikian rupa, ya, senilai 189 triliun yang dilaporkan PPATK pada tahun 2020. Sebelumnya tahun 2017 hal serupa juga dilaporkan dengan nilai 180 triliun. Jadi akumulasi keduanya menjadi 369 triliun. Juga penyelewengan para petugas pajak sehingga bisa hidup mewah dari dana pajak yang digangsir mereka. Ini khusus untuk pencucian uang dan penyelundupan emas batangan itu dibawa ke RDP, rapat dengar pendapat dengan DPR RI Komisi 3 bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Mahfud MD. Sri Mulyani jelas gemetar dan grogi. Tapi Jokowi tidak meneruskan ini, tidak memerintahkan Jaksa Agung untuk memprosesnya.
Tapi itu sudah cukup untuk membuat Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, yang mungkin dianggap punya bos lain di Amerika sana misalnya, menjadi lunak di sini. Tidak menjadi batu sandungan. Juga apa yang terjadi, ya, kriminalisasi ulama, Yahya Waloni, Bambang Tri, Gus Nuril, dan penembakan di Majelis Ulama Indonesia harus dilihat dalam konteks ini. Konteks melunakkan orang-orang yang dianggap punya pikiran lain. Yang kelima, Jokowi memiliki dukungan finansial dari oligarki tanpa batas, bagaimana pernah disinyalir oleh PLT Gub DKI Ahok Basuki Cahayapurnama. Dia bilang Jokowi tidak akan bisa jadi presiden kalau tidak didukung oleh para pengusaha properti. Yang dimaksud Ahok di sini adalah mereka yang mau membangun 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Nah, ini kelebihan lainnya dari Jokowi adalah Jokowi menguasai parlemen lewat ketua-ketua parpol koalisi, sehingga semuanya seperti terikat kaki-kakinya, tidak mampu mengontrol penguasa yang mestinya memang dikontrol oleh DPR. Nah, kemudian orang-orang ini, ya, kelebihan yang dimilikinya lagi adalah dukungan dari aparat hukum. Ya. Dan seperti saya bilang tadi adalah oligarki. Oligarki ini punya akses kemana saja, ke luar negeri dan di dalam negeri. Akses modal dan akses kekuasaan lembaga-lembaga internasional, para investor dan kreditor. Dan dengan itu pula pertolongannya itu harus diimbangi oleh Jokowi dengan memberi mereka kemudahan-kemudahan, sehingga mereka pun menjadi makin kuat mencengkeram Republik. Keunggulan ini sudah kita lihat. Media massa dan media sosial telah menyajikannya dengan gamblang. Yang menarik sangat banyak. Lihat saja bagaimana misalnya Presiden Jokowi membalik keadaan yang tidak menguntungkan di kubu partainya sendiri, PDIP, menjadi kemenangan total. PDIP seolah-olah menjadi kloter terakhir yang mesti ditaklukkannya karena parpol-parpol lain sudah takluk. Dan ini sudah terjadi belum lama ini kita melihatnya. Pada HUT PDIP ke-50 10 Januari 2023, Ibu Megawati Soekarno Putri memberi Jokowi, presiden pilihan rakyat ini, 3 pukulan. Yang pertama, tidak akan ada tambahan waktu buat Jokowi dengan alasan konstitusi. Yang kedua, tidak ada periode kedua buat Jokowi dengan alasan konstitusi. Yang ketiga, hak menentukan capres dan cawapres berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sebagai hak prerogatif. Tak berhenti sampai di situ. Megawati juga menegaskan bahwa posisi Jokowi bahwa tanpa PDIP
nasib Jokowi itu kasihan deh. Jadi seakan-akan Jokowi tidak ada apa-apanya tanpa PDIP. Dan di acara HUT ke-50 itu Jokowi terlempar ke sudut yang tidak penting. Megawati menjadi magnet, menjadi pusat gravitasi kekuasaan. Jenderal yang digadang-gadang, Ganjar Pranowo yang digadang-gadang, Jokowi ditaruh di belakang, di tempat yang tidak penting. Jokowi menghadapi perlakuan seperti itu cuma tersenyum. Tidak ada yang bisa mengerti apa arti senyuman itu. Tapi kemudian, tak lama kemudian, kita melihat bahwa Megawati berhasil ditaklukkan dengan mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai capres resmi dari PDIP. Padahal dulunya dianggap mbalelu. Ganjar sendiri sudah diperingatkan. Dan Ganjar seperti nerimo. Disangsi pun nerimo. Bahkan dia ikut menolak tim Israel yang mau berlaga di Bali sebagai pernyataan tunduk kepada ketentuan partai. Ini luar biasa. Namun seperti liputan Tempo, Ganjar dengan dukungan istana masih bergerilya menggembosi Puan Maharani lewat jasa lembaga-lembaga survei, buzzer, dan influencer yang membuat Mega goyah dan akhirnya menerima itu. Sedangkan para pendukung Mega yang setia, para Soekarnois di dalam partai yang telah membuat Dewan Kolonel misalnya, seperti seorang kawan kita dia bersama kawan-kawannya langsung menghentikan kegiatan Dewan Kolonel setelah dimarahi oleh Mega. Nah, inilah yang terjadi. Maka gerilya yang dilakukan Ganjar atas dukungan istana tetap berjalan, sedangkan para pendukung Puan menghentikan kegiatannya, dan akibatnya kita sudah bisa lihat, ya. Apa yang dilakukan Jokowi? Langkah-langkah kuda ini luar biasa. Ya, ketika Mega melakukan tekanan seperti itu, Jokowi tidak melawannya. Dia malah membuat aliansi dengan ketua-ketua parpol lain yang akan nyapres. Dia memberi harapan kepada Prabowo Subianto dari Gerindra yang akan nyapres dengan kata-kata yang luar biasa bagus. Sekarang adalah gilirannya Pak Prabowo memimpin negara, katanya. Prabowo langsung jinak dan merasa punya harapan, merasa mendapat dukungan istana. Kemudian Jokowi juga mendatangi Golkar, Erlangga Hartarto. Kemudian Erlangga seperti mau dipasangkan dengan Ganjar. Lalu dia membuat lompatan lagi dengan meminta Zulkifli Hasan untuk menyelenggarakan pertemuan, bikin koalisi besar. Ini luar biasa dan membuat Megawati semakin terpojok dan terisolir. Langkah-langkah ini
tak bisa dibaca oleh siapapun. Bahkan ketika terdengar kabar ya terbongkarnya skenario yang akan memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir, dibongkar oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari kepada Ketua Partai Republik Hasnaini yang cantik, diwarnai dengan gratifikasi esek-esek. Kasus ini sampai ke pengadilan, tapi Hasyim Asy'ari tidak dipecat. Dia dibikin takluk dengan cara seperti itu. Nah, anehnya parpor-parpor yang akan berlaga di 2024 nanti ini tidak ada yang menekan agar KPU dibubarkan, Hasyim Asy'ari diganti dengan timnya, dan juga Bawaslu harus diganti. Tapi tidak ada permintaan itu, sehingga semuanya berjalan baik. Dan ketika orang-orang sudah terpana seperti itu, ya, parpol-parpol tidak bisa bergerak seperti berada dalam kubangan pasir terapung, Jokowi lompat ke bahu Ibu Megawati. Bukan untuk menyerah, tapi untuk memberi hadiah kepada Ibu Megawati seorang capres yang selama ini digadang-gadangnya, yaitu Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, sebagai capres resmi dari PDIP. Orang-orang tidak bisa memberi sanksi kepada Jokowi karena langkah-langkahnya ini. Dan dia seperti masih menguasai parpol-parpol itu. Skenario yang kemudian terbuka lagi adalah dia mengumpulkannya kembali dalam koalisi besar, sehingga orang-orang yang sudah hampir patah arang ini, Prabowo Subianto, Erlangga Hartarto, si Zulhas dari PAN, dan lain-lain kembali berada dalam genggaman. Sepertinya ada yang direncanakan dengan diam-diam dan orang melihatnya sebagai rahasia umum, yaitu Anies akan dipersulit bila perlu tak bisa nyapres. Dia akan digoyang terus lewat KPK begitu. Dan itu sudah kita lihat di Medmas dan Medsos. Agus Harimurti, Demokrat, akan dipersulit di pengadilan lewat ulah Muldoko, yang semua orang tahu adalah orang istana dan kepala KSP. Kalau Jokowi mau, bisa dihentikan Muldoko, tapi Jokowi tidak menghentikan itu, dan seolah-olah Muldoko bergerak sendiri, sama seperti Buser dan kepala desa dan lain sebagainya. Semua ini menjadi pasukan yang bergerak sendiri dengan irama seperti sudah ditentukan. Maka nanti kalau ini berhasil, yang akan berhadapan nanti cuma dua, yaitu Ganjar Pranowo yang akan dipasangkan dengan Sandiaga Uno, katanya untuk merebut suara para pendukung Anies Baswedan, mantan gubernur Jakarta yang namanya luar biasa
menguasai ruang publik sampai ke desa-desa. Nah, ini kemudian pasangan berikutnya adalah Prabowo Subianto bersama akan dipasangkan dengan Erlangga Hartarto. Nanti urusannya siapa capres siapa cawapres menjadi bisa dibicarakan di antara mereka, karena Erlangga Hartarto ketua Golkar itu punya suara lebih besar Golkar daripada Gerindra, tapi Prabowo sejak dulu sudah capres dan dicapreskan bukan dicawapreskan. Nah, Jokowi sudah memenangi total war ini, perang total. Tapi waktu masih panjang. Apakah yang akan terjadi nanti? Menurut kami di Masa Depan Institut, pendukung Puan di PDIP yang mungkin melampaui 60% itu tidak akan bekerja buat Ganjar. Ganjar bisa saja terpelanting dalam waktu 1, 2, 3, 4, 5 bulan ke depan. Dan Puan bisa menggantikan tempatnya. Itu kalau mereka punya nyali dan punya rencana rapi. Dan kalau orang-orang yang lain, Prabowo Subianto dan lain-lain juga tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau mereka mau memenangi pertarungan ini menjadi Presiden Republik Indonesia, mereka ini Prabowo Subianto, Erlangga Hartarto, Puan Maharani, Megawati Soekarno Putri harus mengganti timnya atau membiarkan tim yang lama itu tapi menambah tim baru yang lebih bisa bergerak lincah. Orang-orang ini harus direkrut. Kalau tidak, maka apa yang menjadi rencana Jokowi dan timnya akan terwujud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.